Hai teman, apa kabar kalian hari ini? Apakah ada di antara kalian yang pernah merasa jadi pelampiasan? Atau mungkin sedang terjebak dalam hubungan yang tak seimbang? Kalau iya, kalian harus tetap di sini. Karena cerita yang akan aku bagi kali ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bagaimana kita belajar mencintai diri sendiri. Kisah ini menggambarkan perjalanan seorang perempuan yang awalnya ingin membantu seseorang melewati masa sulit, namun akhirnya malah tersesat dalam perasaannya sendiri. Jadi, mari kita mulai cerita ini dan temukan bersama apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini. Ceritanya dimulai saat dia bertemu dengan cowok itu, seseorang yang dikenalnya cukup baik. Dia tahu bahwa cowok itu baru saja patah hati, ditinggalkan oleh mantannya yang memilih orang lain. Awalnya, niatnya sederhana. Ia hanya ingin menemani, menjadi pendengar setia, memberikan dukungan tanpa syarat. Namun, semakin lama mereka bersama, semakin banyak momen-momen kecil yang membuat hatinya berdebar-debar. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita mendalam, hingga saling menguatkan di tengah malam. Ketika rasa sepi melanda, perlahan-lahan, tanpa disadari, dia mulai jatuh cinta. Bukan cinta yang instan atau dangkal, tapi cinta yang tumbuh dari kedekatan emosional yang begitu intens. Masalahnya adalah dia sadar bahwa cintanya ini mungkin hanya satu arah. Cowok itu masih terluka, masih belum sepenuhnya sembuh. Dan dia tahu bahwa perasaannya mungkin hanya dianggap sebagai pelampiasan. Saat itulah konflik batin mulai muncul. Dia bertanya-tanya, apakah salah jika ia jatuh cinta pada seseorang yang sedang rapuh? Apakah ini egois? Ataukah ini bentuk kasih sayang yang tulus? Di satu sisi dia merasa bahagia, bisa menjadi tempat sandaran bagi orang yang ia cintai. Tapi di sisi lain, dia juga merasa kosong karena cintanya tak pernah dibalas dengan cara yang sama. Ini adalah dilema yang sering dialami banyak orang, terutama ketika kita mencoba mencintai seseorang yang masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kita seringkali berharap bahwa cinta kita bisa menyembuhkan luka mereka, tapi kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari situasi seperti ini. Pertama, kita perlu ingat bahwa mencintai seseorang yang sedang patah hati itu seperti mencoba menambal kapal yang bocor. Meskipun niat kita baik, kalau kapal itu tidak diperbaiki dari dalam, air akan terus masuk dan akhirnya tenggelam. Kedua, kita harus belajar untuk tidak kehilangan diri sendiri dalam proses mencintai orang lain. Terkadang, kita begitu fokus pada kebahagiaan orang lain, sehingga lupa bahwa kita juga punya hak untuk bahagia. Ketiga, penting untuk memahami bahwa cinta tidak selalu tentang memberi segalanya, tapi juga tentang mengetahui kapan harus mundur. Cinta yang sehat adalah cinta yang seimbang, bukan cinta yang hanya memberi tanpa pernah menerima. Namun meskipun kita tahu semua teori ini, praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya kita merasa bahwa cinta kita cukup kuat untuk mengubah segalanya, bahkan ketika realitas berkata lain. Saat cowok itu mulai pulih, dia merasa lega. Dia senang melihat orang yang dicintainya tersenyum lagi, melihat cahaya di matanya yang sempat redup. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mantan cowok itu kembali, meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Tanpa ragu, cowok itu menerimanya, meninggalkan perempuan yang selama ini setia menemaninya. Bagi perempuan ini, rasanya seperti dunia runtuh dalam sekejap. Semua pengorbanan, semua perasaan yang ia tahan selama ini tiba-tiba menjadi sia-sia. Dia merasa dikhianati, bukan hanya oleh cowok itu,
tapi juga oleh harapannya sendiri. Dalam situasi seperti ini sangat wajar jika kita merasa marah, kecewa, bahkan putus asa. Tapi tahukah kalian bahwa ini adalah momen di mana kita bisa benar-benar belajar tentang diri kita sendiri. Ini adalah kesempatan untuk menyadari bahwa cinta sepihak bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru menuju penyembuhan. Salah satu cara untuk memulai proses healing adalah dengan bercerita kepada diri sendiri. Cobalah untuk menulis surat kepada dirimu di masa lalu. Katakan padanya bahwa kamu bangga telah bertahan sejauh ini. Katakan padanya bahwa meskipun kamu terluka, kamu tidak akan membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan siapa dirimu. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Selain itu, afirmasi positif juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk membantu kita bangkit dari keterpurukan. Ucapkan pada dirimu setiap pagi, "Aku layak dicintai dengan tulus. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang seimbang. Aku lebih kuat daripada yang kupikirkan." Kata-kata sederhana ini mungkin terdengar klise, tapi percayalah, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir kita secara perlahan. Stoikologi juga bisa menjadi panduan yang berguna dalam situasi ini. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Dalam konteks cinta, ini berarti kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons perasaan kita sendiri. Jadi, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat seperti ini di masa depan? Salah satu tips penting adalah dengan menetapkan batasan yang jelas sejak awal. Jangan biarkan dirimu terlalu terlibat secara emosional. Jika kamu tahu bahwa hubungan itu tidak akan membawa kebahagiaan yang seimbang, ingatlah bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus kehilangan diri sendiri. Kamu tetap berhak memiliki ruang untuk tumbuh, untuk bermimpi, dan untuk bahagia tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Selain itu, cobalah untuk lebih peka terhadap tanda-tanda peringatan dalam sebuah hubungan. Jika kamu merasa bahwa cintamu hanya dijadikan pelampiasan, sudah saatnya untuk mundur dan menjaga jarak. Terkadang kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa cinta yang sebenarnya tidak pernah menyakitkan. Cinta yang sehat adalah cinta yang saling menghargai, saling mendukung, dan saling membangun. Jika kamu merasa bahwa hubunganmu hanya memberikan rasa sakit tanpa ada kebahagiaan yang sepadan, mungkin inilah saatnya untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi berarti memberi dirimu kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih baik, cinta yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Proses ini memang tidak mudah, tapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penyembuhan adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kisah ini mungkin terasa sangat dekat dengan banyak dari kita yang pernah merasa menjadi pelampiasan atau mencintai seseorang yang tidak bisa membalas perasaan kita dengan cara yang sama. Namun, jangan biarkan pengalaman ini membuatmu kehilangan harapan. Sebaliknya, jadikan ini sebagai titik balik untuk lebih mencintai diri sendiri dan memahami nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam sebuah hubungan. Dunia ini penuh dengan kemungkinan dan kesempatan baru, dan meskipun saat ini kamu merasa terjebak dalam kegelapan, percayalah bahwa cahaya akan datang kembali. Yang perlu kamu lakukan adalah terus melangkah maju,
belajar dari masa lalu, dan membuka hati untuk hal-hal yang lebih baik di masa depan